Ya mungkin sudah pernah dan sering tersampaikan kepada kita, Nabi katakan bahwa ada 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ya, 10 sahabat Nabi sudah dijamin masuk surga. Orangnya belum meninggal saat itu, belum mati. Tapi belakangan ada riwayat yang menjelaskan bahwa 9 dari 10 sahabat itu yang dijamin masuk surga, 9-nya itu masuk dalam kelompok konglomerat. Kelompok konglomerat, orang-orang kaya, orang-orang yang sukses di dunia. Gitu. Dan kalau kita mau mengkaji lebih dalam lagi, hampir semua syariat Allah itu, baik langsung maupun tidak langsung, memerintahkan umatnya untuk menjadi orang kaya. Ya. Ketika kita berbicara syariat sholat saja, syariat sholat, kita diperintahkan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik, yang bagus. Bukan pakaian yang asal-asal, yang pakaian yang terbaik. Kalau bahasa kita mau menghadap Allah. Coba kita bayangkan, ketika kita dipanggil oleh Pak Wali Kota, Pak Sahrudin, manggil kita nih ke kantornya, dapat undangan misalnya, kira-kira apa yang kita lakukan? Mungkin ketika undangan itu diundang, nanti minggu depan dipanggil ke wali kota. Wah, itu kita dari hari ini udah melakukan persiapan. Mau pakai baju yang mana, ya kan? Minyak wangi yang mana yang kita mau pakai. Semua kadang-kadang itu baju, celana kita kita setrika itu sampai lancip udah berkali-kali. Ini udah lecek nggak ya? Persiapan kita itu luar biasa. Dalam rangka apa? Mau menghadap wali kota, pakai pakaian yang terbaik, biar enggak malu-maluin kedudukan kita, dan kita tahu kedudukan orang yang mengundang kita. Karena kita tahu kedudukan Pak Wali, sehingga kita hargai kedudukannya. Dengan, kan nggak mungkin kita pakai pakaian lusuh asal-asalan, pakai kaos oblong. Gak mungkin kan, gitu. Karena kedudukannya, kemuliaannya. Sementara di sisi lain, ketika Allah memanggil kita, bagaimana sikap kita, persiapan kita? Ini harus menjadi renungan buat kita semua. Artinya apa? Kalau untuk manusia saja kita melakukan persiapan yang luar biasa, bahkan dengan harga pakaian yang paling mahal, tapi ketika kita menghadap pemilik semua kekuasaan, pemilik makhluk, pemilik jabatan yang besar, udah nggak tertandingi, tapi kita biasa-biasa saja. Kalau kita memaknai itu, maka kita harus termotivasi. Wah, kalau perlu ada pakaian khusus kita untuk sholat, gitu ya, cari beli pakaian yang termahal kalau bisa, kita mampu beli, gitu. Wah, ini pakaian yang sekian. Jadi kita memahami itu, maka kita akan termotivasi untuk berusaha. Begitu juga puasa. Anjuran syariat untuk infak sedekah. Kalau kita nggak punya harta, apa yang mau kita sedekahin? Itu motivasi. Haji, walaupun dalam bahasa haji itu mastata'tum, bagi yang mampu, tapi orang-orang yang sadar seharusnya dia termotivasi untuk meraih capaian agar rukun Islamnya itu sempurna. Wah, haji ini biayanya mahal, ya dia harus bekerja. Walaupun kemudian ketika berbicara masalah ketetapan Allah kita kan nggak ditargetkan untuk meraih hasil. Yang Allah perintahkan itu adalah ikhtiarnya.
Ya. Allah sudah menetapkan itu, betul. Ketetapan Allah itu menjadi akhir, tapi Allah mau melihat ikhtiar kita. Fa idza azamta, sejauh mana azam kita. Baru kemudian fatawakkal 'ala Allah. Bertawakal. Kita bekerja, memang perintah. Allah merintahkan. Dalam apa namanya tadi yang disampaikan, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu akan mengarahkan seorang kepada kekafiran. Itu pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Ali bin Abi Thalib menyatakan itu. Dalam ayat lain Allah juga memerintahkan jangan sampai kita meninggalkan garis keturunan kita dalam keadaan lemah. Baik lemah ekonominya, lemah akalnya, lemah fisiknya. Artinya apa? Ada persiapan juga dari kita, ya, persiapan dari kita ketika jangan sampai dia lemah ekonomi, ya mungkin kita harus menyiapkan dari sisi apa? Kemampuan mereka nanti pada akhirnya pada masanya untuk bersaing dengan kita arahkan ke pendidikan dan mereka bisa bersaing pada akhirnya. Ya. Nah, ketika kita membuat perencanaan-perencanaan itu, jangan kemudian mentok di orientasi dunia saja, tapi ini menjadi bagian dari penegakan syariat Allah. Allah perintahkan, Nabi yang menginginkan, sehingga rangkaian manajemen kehidupan yang kita lakukan itu menjadi bagian dari ibadah. Ya, jangan kemudian kita pasrah. Wah, udahlah, rezeki udah di tangan Allah, udah ditakdirkan. Itu juga berbeda, ya. Ada satu kasus yang mungkin kita juga pernah dengar kan? Kisah ketika perdebatan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang rezeki. Gitu kan? Di mana Imam Malik, ya rezeki Allah sudah tetapkan. Imam Syafi'i, wah rezeki harus diusahakan dulu biar dapat, gitu. Tapi nggak putus sampai kemudian Imam Syafi'i pamit pulang dari tempat Imam Malik. Di tengah jalan dia melihat orang sedang panen anggur. Akhirnya Imam Syafi'i menawarkan diri untuk membantu untuk panen anggur. Setelah selesai, Imam Syafi'i mendapat bayaran dari buah anggur itu. Bayarannya buah anggur. Begitu senangnya Imam Syafi'i, anggur itu kemudian dibawa ke rumah Imam Malik. Dia balik lagi, sampaikan lagi kepada Imam Malik, wahai guru, ini apa yang saya sampaikan benar kan? Rezeki akan kita dapat melalui kerja, usaha, baru Allah akan berikan rezeki itu. Buktinya saya bekerja membantu panen anggur dan kemudian Allah memberikan saya rezeki berupa buah anggur ini sebagai bayaran dari sang pemilik kebun. Imam Malik tersenyum. Apa yang kau katakan itu betul. Rezeki itu didapat dengan usaha. Tapi apa yang saya katakan juga betul. Dari mana betulnya? Nah, saya nggak ngapa-ngapain, saya di rumah saja, tiba-tiba dapat buah anggur ini. Ini kan rezeki dari Allah. Gitu. Allah punya beragam cara. Tapi ketika kita ingin berharap sebagaimana Imam Malik, ya kita juga harus tahu diri, posisi kita itu belum sampai Imam Malik. Dengan zikirnya, ibadahnya, ketaatan yang luar biasa. Ada rezeki yang memang Allah berikan karena usaha, ada rezeki yang Allah berikan karena amal soleh kita, ada rezeki yang Allah berikan karena infak sedekah kita. Beragam rezeki Allah berikan, enggak semata-mata karena usaha saja, banyak, gitu ya. Allah akan melihat, ya, ketika kita memanfaatkan potensi nikmat yang ada dalam diri kita untuk memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, maka secara otomatis nikmat itu akan Allah lipat gandakan agar manfaat orang lain yang mendapatkannya itu akan berlipat juga, gitu. Maka Nabi katakan, mana qasas sadaqatan min
min mal, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Ya, jadi ya perintahnya memang harus kaya kaum muslimin, harus berjuang gitu. Tapi jangan jadikan dunia itu orientasi, ini sebagai sarana agar kita meraih kebahagiaan di akhirat. Capaian-capaian dunia, setinggi apapun kedudukan kita, sebanyak apapun harta yang kita dapatkan, agar nanti akan memudahkan jalan kita ke surganya Allah. Wallahu a'lam.